Oke, jadi baik sahabat tani, salam sehat, tetap semangat, serta salam sukses buat kita ke depannya. Nah, jadi tadi pagi sahabat tani, saya berencana mau melakukan penyemprotan untuk tanaman cabai ini. Nah, jadi berhubung di tempat kami ini iklimnya tidak menentu, kadang hujan sebentar, terus terik matahari sebentar, itu bisa berulang-ulang beberapa kali dalam sehari sahabat tani ya. Nah, jadi itulah iklim di tempat kami ini sekarang. Nah, jadi baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu pentingnya kita melakukan pembersihan gulma di sekitar tanaman cabai kita ini agar terhindar dari hama. Nah, jadi kemarin sahabat tani, sebelum saya melakukan penanaman cabai ini, saya sudah sekali melakukan penyemprotan herbisida di sekitar lokasi pertanaman cabai. Nah, ini seperti ini. Nah, teman-teman lihat seperti ini. Ini gulmanya udah saya semprot sekali sebelum melakukan penanaman. Nah, jadi tujuan saya melakukan penyemprotan herbisida ini teman-teman, yaitu bertujuan untuk menghambat ataupun untuk memperlambat proses masuknya hama ke tanaman cabai kita yang baru kita tanam. Nah, dimana kalau di sekitar lokasi pertanaman cabai, baik itu cabai dan tomat dan lain-lain, kalau ada gulmanya, kemungkinan cabai kita itu akan mudah dimakan ataupun mudah terkena hama. Nah, jadi kalau kita semprot seperti ini sahabat tani, kemungkinan hamanya kan masih jauh di sana. Contoh di sana. Nah, di sana itu mungkin masih jauh. Nah, jadi dia akan lambat masuk ke tanaman cabai kita. Nah, jadi itu tahap yang pertama sebelum saya melakukan penanaman. Nah, jadi tahap yang kedua sahabat tani, yaitu minggu kemarin saya melakukan lagi penyemprotan herbisida menggunakan herbisida kontak. Nah, jadi tujuan saya melakukan penyemprotan herbisida kontak di sekitar lokasi ini ataupun yang ada gulmanya ini teman-teman, yaitu untuk mencegah ataupun memperlambat proses masuknya hama kutu kebul ke tanaman cabai seperti ini. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Nah, dimana kalau kita melakukan penyemprotan untuk membasmi hama kutu kebul, seandainya insektisida yang kita semprot itu tidak mengenai hama kutu kebul, kemungkinan besar hama kutu kebulnya akan lari ke gulma yang ada di sekitar sini. Nah, jadi beberapa hari kemudian hama kutu kebulnya itu akan masuk lagi ke tanaman cabai kita ini. Dan cabai kita ini akan terinfeksi virus Gemini. Nah, di mana hama kutu kebul ini salah satu faktor pembawa virus Gemini pada tanaman cabai, tomat, terong, dan cabai rawit dan lain-lainnya. Pokoknya hama kutu kebul ini sangat berbahaya sahabat tani ya. Nah, jadi oleh sebab itu kalau ada gulma di sekitar pertanaman cabainya ini, baiknya kita lakukan pembersihan dini agar menghindari ataupun meminimalisir masuknya hama kutu kebul ke tanaman cabai kita. Nah, seperti ini teman-teman lihat, itu kan udah saya semprot itu. Nah, teman-teman lihat di sekeliling areal saya ini udah saya lakukan penyemprotan 2 kali herbisida kontak. Nah, seperti ini sahabat tani, teman-teman lihat, ini ada sekitar 4-5 meter saya lakukan penyemprotan menggunakan herbisida. Nah, jadi untuk perkembangan tanaman cabainya ini dia sahabat tani masih aman ataupun masih terbebas dari penyakit kutu kebul ataupun penyakit virus Gemini. Nah, jadi buat sahabat tani semua, terutama buat teman-teman pemula, kalau ada gulma ataupun rumput di lahannya, alangkah baiknya kita lakukan sedini mungkin pembersihan gulmanya. Bisa menggunakan herbisida, bisa juga dilakukan pencabutan. Nah, jadi di video ini sahabat tani ada beberapa jenis gulma yang akan saya sampaikan buat sahabat tani semua, di mana gulma yang saya tunjukkan ini nanti yaitu gulma yang sering tempat bersembunyinya hama kutu kebul. Nah, jadi untuk jenis gulmanya sahabat tani ini dia.
Nah, jadi rumput ini juga sahabat tani yaitu tempat hinggapnya hama kutu kebul. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat kutu kebulnya. Ini ada 3 di satu helai daun. Nah, ini yang saya tunjuk. Nah, ini 1, 2, 3, dan yang di bawahnya itu juga ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini juga tempat hama kutu kebulnya bersembunyi. Nah, seperti ini dia. Nah, itu tadi udah terbang 1. Nah, jadi rumput ini juga sahabat tani yaitu tempat hama kutu kebulnya bersembunyi. Nah, seperti ini. Ini jenis rumputnya, dan rumputnya ini agak berbulu sedikit sahabat tani ya. Mempunyai bulu-bulu halus. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hama kutu kebulnya sudah berterbangan. Oke, rumput selanjutnya sahabat tani seperti ini dia rumputnya. Nah, ini dia jenis rumputnya, dan kita lihat ini. Nah, itu tadi udah berterbangan ya. Nah, teman-teman lihat ini ada hama kutu kebulnya seperti ini. Nah, ini di satu helai dan juga ada 3 hama kutu kebulnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sangat berbahaya ya sahabat tani ya. Kita mesti harus cek setiap rumput ada di lokasi tanaman kita. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi dimana kalau untuk hama kutu kebul ini teman-teman ada juga di ini di rumput ataupun gulma seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini hama kutu kebulnya. Nah, ini kita dekatkan sahabat tani ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hama kutu kebul di rumput gulma seperti yang ini. Nah, ini dia jenis rumputnya, dan ini berbunga. Nah, ini udah terbang tadi. Nah, jadi ini. Nah, ini lagi. Nah, itu udah terbang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hama kutu kebulnya bersembunyi di bawah permukaan daun. Nah, jadi yang rumput selanjutnya sahabat tani seperti ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada berapa ini? Ada 3. Nah, ini dia hama kutu kebulnya sahabat tani ya. Nah, jadi ini hamanya ini sangat berbahaya. Untuk penularan virusnya sangat cepat. Kalau apalagi kalau musim kemarau. Nah, seperti ini dia. Nah, ini hama kutu kebulnya sahabat tani ya. Nah, seperti itu. Ini kita remas-remas saja biar kutu kebulnya mati. Nah, seperti rumput ini tadi ataupun gulmanya seperti ini. Nah, ini juga ada ini. Nah, jadi ini sangat berbahaya teman-teman kalau kita tidak perhatikan di sekitar lokasi pertanaman kita. Baiknya kalau ada rumputnya seperti ini langsung dicabut ataupun bisa dilakukan menggunakan herbisida. Nah, jadi untuk jenis rumput ataupun gulma yang saya perlihatkan itu sahabat tani jangan anggap sepele. Nah, dimana kalau teman-teman menganggap sepele, tanaman cabenya bisa terserang penyakit virus Gemini yang diakibatkan oleh inangnya ataupun vektor pembawanya yaitu hama kutu kebul. Nah, jadi saya sarankan buat sahabat tani semua kalau ada rumput seperti di lahannya baiknya dilakukan pembersihan ataupun penyiangan gulma sesegera mungkin agar nanti tanaman cabenya itu terbebas dari serangan virus Gemini. Nah, jadi seperti untuk tanaman cabai saya ini sahabat tani di usia 42 hari ini saya baru satu jenis menggunakan insektisida, yaitu saya masih menggunakan insektisida Alika. Nah, jadi itu tadi dimana gulmanya ini saya langsung spray kalau udah tumbuh langsung saya bersihkan gulmanya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi jangan anggap sepele rumput yang ada pada video ini sahabat tani ya. Itu bisa mengakibatkan tanaman sahabat tani semua itu
terkena virus Gemini. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula, jangan anggap sepele masalah gulma di sekitar pertanaman cabai kita itu ya. Itu sangat berbahaya, di mana yang sepele inilah bisa menyebabkan petani itu gagal. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, jadi setelah video ini teman-teman menontonnya, perhatikan di lahannya teman itu pasti ada kutu kebul. Oke, nah jadi semoga video ini bermanfaat, dan buat sahabat tani semua yang baru hadir di channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, serta di komen.